Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misty Story. Kali ini kami akan membahas cinta Nyai Roro Kidul bertepuk sebelah tangan pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah nama gelar dari Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah adalah anak dari putri Pajajaran yang bernama Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang kemudian dinikahi oleh pangeran dari Mesir yaitu Syarif Abdurrahman. Syekh Syarif Hidayatullah adalah cucu dari Prabu Siliwangi Pamanah Rasa, Raja Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati adalah wali kutub pada zamannya. Organisasi Wali Songo dipimpin oleh seorang wali kutub yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Selain seorang wali kutub, beliau juga seorang sultan. Syekh Syarif Hidayatullah memimpin Kesultanan Carubanagari atau Kesultanan Cirebon. Sebagai Ratu Lelembut Segara Kidul atau Samudra Hindia, Nyai Ratu Roro Kidul selalu mendapatkan laporan dari anak buahnya. Suatu ketika, Nyai Roro Kidul merasakan energi aura yang sangat kuat. Nyai Roro Kidul kemudian menyuruh anak buahnya yang terpilih untuk mengecek keberadaan aura tersebut. Nyai Roro Kidul menjelaskan keberadaan energi aura tersebut terpancar dari keraton Carubanagari. Anak buah terpilih Nyai Roro Kidul kemudian pergi menjalankan perintah junjungannya. Dia kemudian terbang dan sampailah dia di keraton Carubanagari. Utusan Nyai Roro Kidul langsung balik dan melaporkan pada junjungannya bahwa energi aura itu datang dari seorang sultan yang berada di Carubanagari. Dijelaskan bahwa sang sultan mengeluarkan energi aura yang sangat kuat sehingga ia tidak mampu mendekatinya. Sang penguasa Laut Kidul kemudian penasaran. Ia kemudian pergi sendiri untuk mengecek keberadaan informasi dari bawahannya tersebut. Sesampainya di keraton Carubanagari, penguasa Laut Selatan itu terpesona dengan sorot kebijaksanaan sang waliullah. Sunan Gunung Jati sebenarnya mengetahui perihal kedatangan utusan penguasa Laut Selatan dan kemudian disusul sang penguasa Laut Selatan tersebut. Penguasa Laut Selatan merasakan kagum luar biasa terhadap sang waliullah, sampai ia merasa tidak kuat untuk terus menatapnya. Nyai Roro Kidul merasa sangat minder. Nyai Roro Kidul merasa tidak mungkin dan tidak pantas dirinya untuk bersama dengan manusia suci seperti Sunan Gunung Jati. Nyai Roro Kidul tidak kuat menahan pesona karisma Sunan Gunung Jati. Ia kemudian pergi meninggalkan keraton Carubanagari. Sesampainya di keraton Laut Kidul, sang ratu melamun membayangkan karisma sang waliullah yang sudah membuat hatinya tidak berdaya. Beralih pada keraton Carubanagari, suatu saat Sunan Gunung Jati kedatangan tamu, yaitu seorang wali dari tanah Hijaz. Wali dari tanah Hijaz tersebut membawa sebuah sabit. Kata sang wali dari tanah Hijaz tersebut, sabit ini tertinggal di Mekah. Wali tanah Hijaz tersebut bertanya pada wali-wali lainnya di tanah Hijaz, siapa gerangan pemilik sabit ini? Menurut salah seorang wali lainnya, menerangkan
benda itu seperti berasal dari tanah Jawi atau tanah Jawa. Sang wali tanah Hijaz bertanya pada Sunan Gunung Jati, "Wali tanah Jawa mana yang memiliki benda seperti ini?" Sunan Gunung Jati tidak samar akan sabit yang dibawa oleh wali tanah Hijaz tersebut. Sabit itu milik abdi pencari rumputnya. Kemudian Sunan Gunung Jati berkata pada wali tanah Hijaz, "Sabit ini biar saya saja yang memberikan pada pemiliknya." Setelah itu wali tanah Hijaz permisi untuk kembali ke tanah Hijaz. Setelah wali tanah Hijaz pergi, Sunan Gunung Jati menaruh sabit tersebut di tempat biasa abdi pencari rumputnya menaruhnya. Sunan Gunung Jati penasaran dengan tingkat kewalian dari abdi pencari rumputnya. Suatu saat Sunan Gunung Jati berencana mengetes tingkat kewalian abdi pencari rumputnya. Sang pencari rumput dipanggil oleh Sunan Gunung Jati. Sang pencari rumput tersebut menemui Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyuruh abdi pencari rumputnya untuk pergi ke Keraton Laut Selatan atau Laut Kidul. Kemudian datanglah abdi pencari rumputnya di Keraton Laut Selatan. Setelah sampai, kemudian sang abdi pencari rumput tersebut menemui Ratu Kidul. Di sana dia menyampaikan undangan dari sultannya. Nyai Roro Kidul merasa kaget dan sangat senang. Kemudian Nyai Ratu Roro Kidul menjawab, "Terima kasih atas undangannya. Saya pasti datang," kata Nyai Ratu Roro Kidul. Abdi pencari rumput Sunan Gunung Jati permisi meninggalkan Keraton Laut Kidul. Sesampainya di Keraton Cirebon, abdi pencari rumput Sunan Gunung Jati menyampaikan laporan bahwa penguasa Laut Kidul sangat senang dan bersemangat dengan undangan yang disampaikannya, dan berjanji pasti akan datang. Di Keraton Laut Kidul, sang ratu memanggil bala tentaranya. Sang bala tentara ditugasi untuk mengiringi dirinya bertemu sang pujaan hati. Setelah itu, bala tentaranya pun datang dan bersiap mengiringnya. Sang ratu menyiapkan mental untuk bertemu sang pujaan hati. Nyai Roro Kidul berangkat beserta bala tentaranya. Penguasa Laut Selatan dan bala tentaranya terbang ke Caruban Nagari. Wujud kedatangan penguasa Laut Selatan beserta bala tentaranya itu berupa gerimis. Sunan Gunung Jati melihat rombongan penguasa Laut Kidul sudah datang. Setelah mendekati Keraton Cirebon, Sunan Gunung Jati kemudian memagari Keraton Cirebon dengan hijab atau mantra suci. Rombongan penguasa Laut Kidul terhenti di gerbang keraton. Nyai Roro Kidul beserta bala tentaranya tidak bisa masuk ke keraton. Nyai Roro Kidul dan tentaranya turun ke tanah. Nyai Roro Kidul bersedih sambil bergumam dalam hatinya, "Dasar cinta bertepuk sebelah tangan." Katanya mengundang, "Kenapa sudah datang malah tidak boleh masuk?" Ratu Laut Selatan memutuskan untuk pergi, mengajak seluruh bala tentaranya pulang. Hentakan Nyai Roro Kidul beserta bala tentaranya untuk terbang membuat goncang bumi keraton.
karena kuatnya hentakan penguasa Laut Selatan beserta bala tentaranya, menara masjid menjadi miring. Warga pun geger dengan peristiwa miringnya menara masjid tersebut. Sunan Gunung Jati kemudian mendengar riuhnya masyarakat membicarakan mengenai miringnya menara. Sunan Gunung Jati kemudian memanggil tukang rumputnya. Kemudian Sunan Gunung Jati bertanya, "Apakah kamu bisa meluruskan kembali menara masjid yang miring itu?" Pencari rumput itu menjawab, "Insya Allah bisa, Gusti." Sunan Gunung Jati bertanya, "Bagaimana cara membetulkannya?" Pencari rumputnya menjawab, "Aku akan membuat tali yang besar kemudian menariknya, Gusti." Sunan Gunung Jati berkata, "Silahkan, buat tali yang sangat besar." Kemudian sang pencari rumput membuat tali yang sangat besar tersebut. Dikalungkanlah tali yang besar tersebut ke menara. Kemudian ditariknya tali tersebut. Menara tersebut tidak bergerak sama sekali. Setelah itu sang abdi menghadap kepada Sunan Gunung Jati. "Maafkan aku, Paduka. Aku tidak bisa meluruskan menara tersebut. Setelah saya coba berkali-kali beserta bantuan para rakyat, ternyata menara itu tetap masih miring. Paduka yang mulia, hamba menyerah yang mulia." "Baiklah kalau seperti itu." Sunan Gunung Jati kemudian mengumpulkan semua abdi dalam keraton Cirebon. Abdi dalam tersebut disuruh oleh Sunan Gunung Jati untuk memberi pengumuman kepada seluruh masyarakat sekitar Kesultanan Cirebon atau sekitar Masjid Cirebon tersebut untuk masuk ke rumah. Dilarang keluar rumah sampai ada petunjuk dari dirinya. Kemudian seluruh abdi dalamnya menyebarkan berita tersebut. Setelah itu para abdi dalam masuk ke rumah dan rakyatnya masuk ke dalam rumah. Sunan Gunung Jati berdoa. Setelah selesai berdoa, menara masjid itu sudah tegak lagi seperti semula. Para abdi dalam dipanggil keluar untuk mengumumkan pada rakyat Cirebon untuk bisa keluar dari rumahnya. Ternyata semua itu dilakukan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengetes tingkat kewalian dari abdi pencari rumputnya saja. Dari caranya beliau mengetes, menjadikan takdir yang berbeda bagi penguasa Laut Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan konten Mistis Story. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.